keputusan itu di tangan kita kok. Kita mau maju, kita mau ambil kesempatan atau tidak. Kalau memang kita mau ingin untuk di industri, ayo kita bisa kok. Pasti kesempatan ada. Tetapi kalau keputusannya kita di tempat lain, seperti misalnya kita memang menopang untuk keluarga, untuk memang mengasuh anak-anak, itu juga pilihan kok. Ya, jadi itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan, tetapi jangan lupa bermimpi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam dunia kerja, yang pasti integritas, kredibilitas itu harus ada. Selamat datang kembali di Top Woman Talks bersama saya Syafina Nasyar. Seperti biasa, kalau saya hadir di sini pasti saya akan mengundang sosok-sosok inspiratif, dan kali ini sosok yang saya undang adalah datang dari sektor keuangan. Narasumber saya hari ini adalah Ibu Theodora Manik, Direktur Mandiri Sekuritas. Halo Bu Dora, apa kabarnya? Halo Mbak Saf. Say hi dulu dong untuk lady semua yang sudah nonton. Hai. Bu, semua narasumber saya yang kesini itu pasti saya buka pertanyaannya dengan cerita. Kita pengen tahu nih Bu, dulu ya sebelum Ibu jadi direktur, itu Ibu memang sudah bercita-cita berada di posisi ini atau seperti apa? Gimana perjalanan karir Ibu sampai akhirnya Ibu berada di posisi sebagai direktur dari Mansek? Iya, thank you ya Mbak Saf ya, udah diundang nih ya di sini kita bicara-bicara, bincang-bincang ya. Jadi awal mulanya memang kita terinspirasi dari orang tua sebenarnya. Jadi orang tua saya kan kebetulan dari industri keuangan. Dari awal, dari kecil memang kita sudah selalu dalam lingkungan industri dan inklusi literasinya itu keuangan. Dari itu saya tertarik makanya kita dari pendidikan juga akhirnya gak jauh-jauh. Gak jauh-jauh dari itu. S1 saya memang di hukum ya. Terus S2-nya memang di bagian manajemen. Dan jadi itulah yang mendorong saya untuk terus berkolaborasi dengan teman-teman untuk kita mulai untuk di industri keuangan. Itu yang menjadi inspirasi saya. Jadi dari awalnya keluarga nih Mbak Saf. Tapi memang ada ketertarikan pribadi atau memang karena lingkungan yang sangat mempengaruhi? Dari awal karena dari keluarga, kebetulan teman-teman juga banyak ya. Yang waktu itu sama-sama kita ngambil kuliahnya juga bareng-bareng. Ya jadinya lingkungan juga nih mempengaruhi Mbak Saf ya. Akhirnya ketertarikan tetap dari pribadi sih. Apa momen paling wow sepanjang karir Ibu? Pasti kan Ibu pernah pindah-pindah perusahaan, pindah-pindah jabatan, pindah-pindah divisi yang dilakukan juga gitu. Apa momen paling wow? Momen yang paling wow-nya itu adalah pada saat sebenarnya saya nggak pindah-pindah sih Mbak Saf. Jadi dari awal jadi Officer Development Program ya waktu itu di Bank Mandiri. Sejak saya mulai bekerja itu di Bank Mandiri. Nah kebetulan di Bank Mandiri itu ada program yang memang kita tuh muter rotasi. Dari situ aja sudah dapat pengalaman banyak. Nah yang momen wow-nya itu adalah saya mulanya tuh di industri yang lebih ke wholesale, lebih ke perusahaan yang besar gitu kan ya. Nah terus saya di-assign di perusahaan yang namanya Sekuritas. Nggak jauh-jauh dari industri keuangan, tetapi memang sedikit berbeda dari bank. Nah itu yang momen wow-nya saya belajar dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Disuruh memang karena industri ini harus sertifikasi, jadi sertifikasi harus cepat, belajar cepat. Nah itu wow-nya itu adalah ya ampun saya bisa toh ternyata dari mengubah culture yang biasanya saya covering di wholesale sekarang jadi ke retail karena saya di Sekuritas coveringnya tuh retail. Retail tuh berarti individu ya Mbak ya. Jadi yang memang tadinya perusahaan sekarang saya harus covering di retail individu. Nah itu. Ketika harus adaptasi tuh kesulitan terbesar yang Ibu hadapin apa Bu pada saat itu? Culture ya. Lebih ke culture ya. Kenapa? Nggak kesulitan sih sebenarnya saya ini ya inspirasi saya itu adalah ini tantangan bagaimana cara menghadapinya. Waktu awal di suatu bank, di Bank Mandiri ya waktu itu ya, kalau bisa saya sampaikan, kita tuh sudah punya masing-masing spesialisasi dari unit kerjanya. Nah begitu di Sekuritas ini memang lebih small dalam artian coveragenya lebih small dan memang kebetulan SDM-nya juga lebih small daripada bank gitu kan ya. Jadi kebetulan saya diminta jadi manajemennya di sana.
sebelumnya sudah tertata dalam bentuk spesifikasi yang covering, sekarang kita covering tuh banyak. Lebih ke banyak hal. Iya. Jadi nggak hanya kita cuma bisnis, tetapi secara the whole-nya itu gimana caranya ini menjadikan digital, gimana caranya kita harus tahu juga IT mau nggak mau ya, karena memang kedepannya dan situasi sekarang kan memang lebih ke digital ya. Nah itu yang memang jadi tantangan buat saya untuk cepat belajar beradaptasi dari budaya yang dulunya sudah tertata dan spesifikasi, sekarang harus belajar lagi. Lebih generalis sebutannya ya. Kalau dulu kan mungkin spesialis, sudah lebih spesifik. Pas dipindahin, mau gak mau harus jadi generalis, belajar lagi semua dari nol. Nah, saya mengutip satu tadi Ibu bilang, kalau Ibu melihat ini bukan sebagai tantangan, tapi lebih ke bukan menjadi kendala, tapi jadi tantangan, challenge ke diri sendiri. Memangnya apa Bu? Nilai-nilai hidup atau filosofi yang Ibu terapkan ke diri Ibu gitu sampai akhirnya sekarang Ibu sudah bisa pegang perusahaan besar, punya banyak sekali pegawai gitu. Yang menjadi yang saya filosofinya ya, yang pasti dimanapun saya bekerja, saya pasti memegang pertama itu adalah integritas, Mbak Saf. Dimanapun kita, kebetulan karena saya baru hanya ya di industri keuangan ya, jadi integritas dan trust itu perlu. Itu yang perlu saya pegang. Dan yang kedua adalah deliver. Apapun yang mungkin kita dikasih amanah ya, untuk kita punya namanya istilahnya di keuangan itu adalah target. Target individu. Nah ini yang memang kita selain punya integritas, karena pasti kita disyaratkan integritas ya, itu adalah bagaimana cara kita fokus di deliver. Deliver target kita, target individu, target tim. Itu Mbak Sal. Jadi itu yang menjadi sekarang tanggung jawab ya, apalagi manajemen, gimana caranya tim ini bisa mendeliver lebih baik lagi, tapi jangan lupa integritas itu penting. Karena industri keuangan yang paling penting adalah kepercayaan, bagaimana kita mengelola. Mengelola apa? Mengelola aset dari orang lain, dari perusahaan. Itu Mbak Saf. Ada nggak Bu value-value kepemimpinan yang saat ini Ibu pegang gitu, selain integritas dan juga deliver tadi, mungkin lebih ke gimana cara Ibu bonding dengan karyawan, atau bagaimana cara Ibu bisa lebih relevan juga sama mungkin karyawan yang sekarang banyak milenial, Gen Z gitu kan. Ini pertanyaannya bagus nih Mbak Saf ya. Untungnya kita adalah perempuan ya. Perempuan itu menurut saya ada dua meja nih Mbak Saf. Meja kantor itu adalah formal dan meja di dapur. Ya, di rumah, istilah saya itu adalah dapur ya. Jadi seolah-olah inilah kerja kita secara informal ya. Jadi ada dua, meja di kantor adalah formal dan meja yang informalnya di dapur, dalam hal ini rumah. Nah, ini kita terbiasa perempuan itu membuat dua ini menjadi seimbang. Itu yang saya terapkan di kantor Mbak Saf. Jadi sama di kantor kami juga 60% itu milenial Gen Z. Nah kita mengcover anak-anak milenial Gen Z ini pasti beda dengan yang seumuran saya misalnya, yang sudah lewat dari milenialnya. Nah inilah yang makanya kita bilang komunikasi dan kolaborasi. Yang pasti komunikasi Mbak Saf. Tidak ada yang namanya kita bisa sendiri jalan tanpa komunikasi. Begitu juga saya rasa sih semua ya, generasi-generasi yang mulai dari generasi X yang masih ada mungkin ya, milenial, Gen Z itu komunikasi. Memang perlakuannya tuh berbeda-beda, sama dengan kita memperlakukan anak-anak ya di rumah juga pastinya beda antara anak pertama, kedua, ketiga dan juga yang di kantor. Jadi saya memang mengusungnya sih kolaborasi, komunikasi sih Mbak ya. Selain tadi yang sebelum saya sampaikan itu adalah tetap integritas kita pegang di kantor ya. Itu berbicara tentang perempuan Bu, mungkin saya bisa salah, tapi perempuan dengan posisi strategis, dengan posisi yang cukup tinggi di perusahaan, di industri keuangan, kementerian atau apa segala macam, ini masih terbilang cukup sedikit. Gitu. Apa yang sebenarnya menjadi kendala dari perempuan untuk bisa mencapai level tertingginya di industri keuangan menurut Ibu gitu ya? Iya. Yang pasti sih ini mungkin pendapat saya pribadi ya, tapi mungkin ini menyuarakan juga I don't know, tapi yang pasti saya sih mengusung kita harus lebih meningkatkan stereotip perempuan. Antara lain ya, sebagai contohnya itu adalah kita mulai menaikkan sebagai role model
women's leadership. Nah itu tuh sebagai role model, dan kalau bisa seperti sebelumnya ya, saya pernah ngikuti ya, kita punya namanya SOE, State Owned Enterprise, itu kayak BUMN ya, BUMN Women Leadership. Di situ memang perempuan-perempuan semua, bukan berarti saya bicara mengenai gender ya, tidak. Tapi di sini kita mencoba menyuarakan sebenarnya apa sih tantangan perempuan. Pada saat kita bekerja nih, karena kita sama kan, kita punya sama-sama bekerja, tapi kita juga harus work-life balance antara dengan keluarga, anak-anak yang pasti juga dengan keluarga kita di kantor. Nah ini bagaimana? Nah itulah banyak kok Mbak Saf, role model kita Bu Sri Mulyani yang di OJK, di pasar Caca. Iya, terus ada banyak Ibu Frederica dan segala macam ya. Nah itu harusnya memang terus diangkat untuk menjadi role model di acara-acara women leadership. Yang pasti literasi inklusi di perempuan itu kita angkat juga. Jadi stereotip bahwa perempuan itu sebenarnya positif kok kalau misalnya juga bisa di level manajemen, level tinggi, itu nggak masalah. Nah jadi saya rasa sih mulai mengangkat stereotip untuk perempuan, dan kebetulan role model ini harus lebih dimediakan lah intinya. Seperti itu. Apa tantangan terbesar ya bagi perempuan untuk bisa memimpin menurut pandangan Ibu? Apakah dipandang sebelah mata, atau mungkin dianggap setiap keputusannya tuh pakai hati banget gitu kan? Biasanya perempuan kayaknya dia pakai hati banget deh, nggak pakai logika gitu kan? Gimana menurut Ibu? Menurut saya sih waktu. Oh iya, waktu. Jadi dianggapnya nggak bisa fokus gitu ya? Yes, iya. Itu juga saya juga sebenarnya seperti itu. Jadi masih tetap belajar manajemen waktu. Waktu itu membaginya, fokusnya, mungkin orang masih ada yang ya berpandangan bahwa lah ini juga nanti masih ngurusin keluarga dulu nih. Jadi mungkin waktunya belum terlalu fokus untuk pekerjaan. Jadi waktu menurut saya masih menjadi tantangan sih ya bagi kita para perempuan. Hal yang lain adalah kalau di pekerjaan di kantor yang memang sudah kita usung, terutama kita di Mandiri Group ya Mbak ya, human capital kita itu dicoba untuk membuat keadaan itu lebih kondusif untuk perempuan. Apalagi untuk PBB ya, yang SDG ya, Sustainable Development Group, Sustainable Development Goals, 1 dari 17 itu kan adalah kesetaraan gender. Nah itu di perusahaan, terutama juga perusahaan kami sudah mulai untuk menggunakan dan mengangkat kesetaraan gender. Jadi 15% minimal itu yang namanya pemimpin setidaknya dari perempuan. Jadi kesempatan kita sudah terbuka kok sekarang. Sudah lebih baik. Ibu pernah nggak sebelumnya pernah ngerasa gitu ya, kayaknya saya harus kerja 2 kali lebih keras deh daripada pria, biar dapat validasi, biar dianggap, biar didengar gitu. Pernah nggak Ibu ngerasa kayak gitu? Pernah. Oke, apa yang Ibu lakuin? Iya, rasanya memang kesetaraan itu tetap ada karena kita ada norma namanya. Norma itu kan sesuatu yang tidak tertulis ya, tetapi norma sosial dan budaya kita ada lebih ke dominasi laki-laki. Tapi saya rasa 10 tahun belakangan ini saya juga ngerasain, karena memang saya sudah 20 tahun bekerja di industri ini ya. 10 tahun belakangan ini udah lebih baik. Meskipun kesetaraan gender itu masih menjadi kita punya challenge ya, tetapi saya rasa kesempatan itu terbuka. Kenapa? Seperti di tempat kami, kita juga punya training nggak khusus perempuan, tapi memang mengedepankan siapa yang kredibel, itu yang memang dijadikan kesempatan. Yes. Bahkan itu ke luar negeri. Saya juga sempat dikasih kesempatan, itu sudah lebih dari sebulan. Saya sempat sedikit namanya training lah ya di luar, dan itu memang berdasarkan kredibel. Jadi tidak berdasarkan ini laki-laki yang bisa kesempatan karena bisa ninggalin lebih gampang ya meninggalkan keluarga, tidak seperti itu. Jadi memang 10 tahun belakangan menurut saya sih sebenarnya sudah mulai lebih baik, dan kesempatan itu ada asalkan kredibilitas itu dijaga. Iya. Mungkin yang jadi pertanyaan banyak orang juga, gimana ya caranya kita tuh bisa percaya diri gitu. Kalau kita tuh sebenarnya sama, kita equal dengan laki-laki, kita punya integritas, kita punya kualitas juga, tapi somehow percaya diri itu gak gampang untuk dimunculkan gitu. Nah, apa tips dari Ibu?
percaya diri ya, saya rasa sih kita harus membekali diri dulu. Ada 2 hal sih Mbak Ana. Jadi kalau Mbak Saf ya, kalau misalnya kita punya pengetahuan, kita punya dan membekali diri kita dengan pendidikan, pastinya kita ditambah mimpi besar, ada kesempatan Mbak Saf. Jangan ragu untuk belajar, terus belajar, kesempatan itu terbuka kok sekarang. Apalagi anak-anak milenial Gen Z sekarang ya, media sosial itu terbuka, kita bisa belajar dimanapun, kita belajar yang memang menjadi talent kita, apalagi mengasah talent, mimpilah besar. Kesempatan pasti ada Mbak Saf. Yang pasti kalau kita ngelihat ya, kesempatan pekerjaan ini kan sebenarnya ada saja ya. Yang namanya kita punya keseimbangan populasi di Indonesia, berdasarkan BPS ya, antara perempuan dan laki-laki hampir 50-50. Hampir 50-50. Jadi kenapa tidak? Nah, jadi nggak hanya mimpi, tapi kita juga punya pembekalan diri dari pengetahuan dan pendidikan. Tapi pendidikan dan pengetahuan kalau hanya begitu saja dan tidak ada mimpi ya, kita juga bisa di tempat nih. Jadi mengharap wah nanti ada orang yang ngundang saya nih, yang nggak juga bisa. Kayak gitu. Kalau Ibu lihat industri keuangan kita 5-10 tahun ke depan, masih possible nggak diisi oleh lebih banyak perempuan? Masih. Saya yakin masih. Kenapa? Perempuan sekarang berkesempatan kok sekolah di luar negeri, bukan zaman dulu ya. Sekarang nggak usah luar negeri, nggak usah luar negeri. Di sini aja underestimate kan. Yes, nggak usah luar negeri. Di dalam negeri aja perempuan itu bisa kok punya kesempatan. Bukan cuman hanya karena uang ya, tapi kalau kita mau maju dan ini kesempatan banyak kok. Tidak lagi sekarang, wah ini harus yang terpilih harus laki-laki ya. Nggak juga begitu kok. Nggak ada syarat itu di human capital kami. Tidak ada syarat seperti itu. Oleh sebab itu, maju dan terus untuk berusaha. Makanya kesempatan itu bukan kita tunggu, tetapi kita yang harus cari. Nah itulah makanya Mbak Saf, saya yakin bahwa kita punya kesempatan. Perempuan punya kesempatan. Perempuan punya kesempatan. Mungkin terakhir Bu untuk nutup diskusi kita. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan di luar sana yang juga ingin punya karirnya di industri keuangan? Apalagi kan literasi keuangan kita masih terbilang cukup jauh dari target. Walaupun sudah ada improvement sedikit-sedikit. Jadi masih ada kekhawatiran, ketakutan kalau industri keuangan nih kayaknya nggak woman friendly gitu. Gimana menurut Ibu? Sebenarnya kalau di industri kami di sekuritas, kami punya kelompok sendiri yang manajemen woman. Mereka itu ada 46 orang, termasuk saya. Itu artinya lebih dari 17% sudah di top manajemen sekuritas. Oleh sebab itu teman-teman mimpilah yang tinggi. Hal yang kedua yang mungkin saya sampaikan adalah keputusan itu di tangan kita kok. Kita mau maju, kita mau ambil kesempatan atau tidak. Kalau memang kita mau ingin untuk di industri, ayo kita bisa kok. Yang pasti kesempatan ada. Tetapi kalau keputusannya kita di tempat lain, seperti misalnya kita memang menopang untuk keluarga, untuk memang mengasuh anak-anak, itu juga pilihan kok. Ya, jadi itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan, tetapi jangan lupa bermimpi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam dunia kerja, yang pasti integritas, kredibilitas itu harus ada. Itu dari saya sih Mbak Saf. Integritas dan kredibilitas nggak hanya di dunia kerja, tapi buat ibu-ibu yang memilih untuk di rumah gitu ya, itu pun pekerjaan loh. Bener. Paling nggak sepakat saya kalau dibilang ibu-ibu di rumah tuh nggak ngapa-ngapain. Itu kerja paling keras menurut saya. Itu tidak kelihatan loh. Tidak kelihatan tapi hasilnya ada. Kalau anak-anak itu berhasil, itu peran ibu gede banget loh. Nggak ada yang ngasih jabatan, nggak ada yang ngasih peringkat ya kan Bu. Tapi ya udah itu pekerjaan. Thank you ya Bu Dora. Terima kasih. Semoga apapun yang didiskusikan kita hari ini bisa menginspirasi ladies semua yang ada di luar. Terima kasih juga kesempatannya. Mudah-mudahan sama seperti kita Mbak Saf, kita juga punya kesempatan kok. Hidup ini pilihan. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Top Woman Talk berikutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah dulu lagi Bu. Bye. Tetap semangat.